Mriki. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, seiring salawat salam untuk uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pujian dan sholawat tadi menjadi awal yang baik untuk kita berkegiatan rutin pada malam hari ini yang ternyata sudah cukup lama tertunda. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Hari ini kita bisa akan lanjutkan, dan sebelumnya saya mohon maaf barangkali nanti ada sesuatu yang tidak ataupun yang membuat jamaah sekalian tidak nyaman, karena saya juga belum 100% fit, tapi saya upayakan untuk sedikit demi sedikit bisa memulai aktivitas saya. Dan sekarang kita akan sesi mengkafani. Niki pun dimandikan. Sing dimandikan iki cilik nggih. Saniki sing dikafani orang lain. Tapi tak ndelok kaya ngopo. Niki kecelakaan niki. Tugel awak nggih. Pun. Ini ada berapa meter? 20 meter. Wah, bisa. Ora apa-apa niki diketok-ketok nggih. Mboten napa-napa, Ustaz. Baik. Pertama, karena kita sekarang mau mengkafani jenazah, anggaplah ini sudah selesai dimandikan, dan memang ketika memandikan ini yang harus ada yang lain yang mempersiapkan di atas meja, kain kafan. Pertama, kain kafan dibeli dari harta tinggalan mayit. Ya, ada uang, kalau memang tidak ada ya dengan yang lain. Terus yang kedua, pilih yang warna putihnya bersih, karena kadang ada yang kotor. Yang ketiga, jangan terlalu mahal. Kalau kita ke toko itu ada 1, 2, 3 atau 4 tingkatan macam harga, dan itu tetap yang paling tinggi pun tetap termasuk kain yang murah. Karena Rasulullah SAW bersabda yang kurang lebih artinya jangan bermahal-mahal untuk mengadakan kafan, karena toh demikian nanti setelah itu akan cepat rusak. Ya kan? Kalau kita beli-beli yang mahal-mahal, nanti masukkan ke lahat, kena tanah pun nanti akan cepat rusak. Terus kemudian sebelum itu singkat saja yang kita siapkan jenis kain. Jadi yang pertama, pilih yang putihnya bagus. Ini agak ada putih-putih bersih, ada putih seperti putih tulang juga, boleh. Nanti ada jenis kain namanya khibarah, itu kain yang motifnya itu garis ada. Kita pakai yang ini dulu, yang putih saja. Kemudian jamaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jenazah sudah siap.
Pertama yang harus kita siapkan, ini saya harus ada yang membantu, ya. Kita buka, nggih. Boleh, siapa yang membantu saya? Sini masuk. Pertama, ini kita ukur dari ubun-ubun. Nggih, jangan dari sini. Nanti kalau kena ikat terus nanti mepet dari ubun-ubun sini. Terus kemudian mengikuti lekuk. Ini iki ditutup riyen nggih. Ini ora kelingan jebolane kok cewek. Jenengan mangke mboten nonton kula. Nggih. Ya? Ya, enggak apa-apa dah. Nah, ini dari sini terus kemudian ngikutin lekuk tubuh. Jangan dipanteng gini nggih. Jangan ditarik gini, salah, nanti kurang. Jadi ngikutin lekuk. Terus terus berapa? Mana berhentinya? Ya, disambung. Silahkan. Terus kaki ikutin lekuk sampai di sini, naik dulu. Naik. Ya, terus sampai sini. Iya, naik. Masuk ini ya. Berapa? 78 sampai tengah. Ya, 80 gitu nggih. 180. Ya. 180. 80 Ya? 80. Ya, 150 tambah 80 kan. Oh, ini 150. Tadi 150. Iya. Oh, gitu ya. Oh iya ya. Berarti 230 ditambah nggih. Nanti fleksibel mau nambahnya 1 meter boleh. Yang penting agak dipanjangkan sebelah sini. Berarti tadi 230 ya, atau 2 meter 30 cm ditambah berapa? 1 meter. Berarti 3 meter 30 cm. 3 meter aja cukup sebenarnya. Kita nanti menyesuaikan ukuran ini 3 meter. Jadi cara ngukurnya tadi yang penting. Kita tidak usah memperhatikan hasilnya ini berapa meter. Nggih, cara ngukurnya tadi ngikutin lekuk nih nggih. Supaya apa? Supaya nanti ketika diikat nanti kain itu akan ketarik-tarik terus nanti berkurang terus. Nah, itu ditambah berapa? Ditambah 1 meter, berarti yang sini 60 atau 70, nanti sisanya kaki 30. Jelas nggih? Ini pertama. Ya, kita ngukur kainnya sekarang. Ini berarti jenazahnya bukan orang Indonesia nggih, tinggi sekali. Ini lebar nggih, luar biasa. Kalau beli kain yang paling pendek, yang paling itu sekitar 90 cm nggih, lebarnya. Ada yang 115, ada yang 120. Mungkin ada yang 150 niki. 120. 120. Nah niki pun. Nggih, Pak kita siapkan sekarang talinya dulu. Nah, ini untuk tali kalau memang mau diukur untuk tali itu panjang lebar badan kali 3. Tapi kalau 120 ini sudah sangat cukup sekali. Nggih, nah ini wong tangane ilang nggih. 40 kali 3 berapa? Nah, itu pas nggih, taline niki kali 3. Niki kalau mau diukur, kalau enggak nanti kita yang penting sudah 115 atau 120 sudah cukup. Kecuali kalau jenazahnya memang besar, gemuk gitu kan, sudah cukup. Jadi kita sekitar 5 cm atau 4 jari niki. Supaya nanti tidak melintir atau lebih kenceng. Niki tujuannya, jangan kecil-kecil talinya. Ya, agak lebar sekitar 4 atau 5 jari. Ya, kita potong sekarang. Silahkan, mana? 230 berarti ya. Nggih, kita ya tali dulu. Berapa talinya? Hah? Mau 5 boleh, mau 6 boleh, mau 7 boleh. Ning nek 8 kakean tali. 6 boleh. Nggih, ini enggak ada ketentuan harus berapa, enggak ada. Nggih, tapi kalau mau 7, 1
ngukurnya nanti 1 jengkal, yaitu leher. Ini kok nggak nyaman toh? Oke. Satu bagian ini atas kepala, kemudian 1 jengkal leher, 1 jengkal lagi nanti dada, terus 1 jengkal sampai 7. Nanti lutut, kemudian mata, kaki, dan sampai ujung. Oke. Udah. Berarti kita siapkan kenapa? Gini. Oke, mungkin yang narik-narik nggih. Kirain ada anak kecil. Sekitar segini nggih. Berapa tadi? Buat 7. Nah, cukup. Tarik lagi. 2. Tah nggih. Mantep mohon nggih. Gratis. Jenazahnya bisa diturunkan dulu, monggo Pak, silakan minta maaf. Awas niki mereteli niki. Nggih, pas tiriku depan niku mawon. Nah. Kecelak taruh bawah-bawah. Ini kalau ini kita ambil yang paling atas kepala, jadi ukurannya 1 jengkal. Nanti untuk pasnya ya bisa geser-geser dikit. 1 jengkal, kemudian sini. Ya, 1 jengkal lagi. Sini. Jadi kira-kira saja. Ya. Dah. Berarti tadi berapa potongnya, Pak? Tadi? Totalnya? Nggih. Ini kita jenazah laki dulu nggih. Nanti kalau untuk jenazah perempuannya nanti ada tambahan sedikit. Ya, kita potong sekarang. Mana meteran tadi? Motong 1 anu aja nanti kita tekuk. Niki. Sini. Berapa tadi, Pak? Tambah. Langsung 3 kan ya? Iya, 3 berapa tadi? 330. Ya. Beriku. 3 meter. Panjang sekali ya. Cukup tapi nggih, Pak. 20 toh? Pun, nah tekuk sini, Pak. Piye? Oh gini, ya. Ini kita cowok berapa? Laki 3. Kalau perempuan berapa? Hah? 3. Kalau 5 nanti berarti bagian dalam juga ada 3. Oke. Yang luar berapa? 2. Terus nanti ada izar, sarung, ada baju kurung, ada apa? Ada jilbab. Oke. Niku di anu dulu. Mana guntingnya? Itu Pak di anu dulu.
Nah, niki tarik. Kan kalih niku malih. Ya. Pun nggih. Enggak harus pas nggih. Sudah kita tarik lagi. Hah? 10. Lah niki tasih niki. Lah niki? Ini potongan pertama. Harusnya minimal 13. Ada nggak yang lain? Nanti untuk cawatnya juga. Atau pakai kain lain? Ini jenazahnya panjang sekali itu. Nggak ada kain kafan lagi? Kain kafan lagi nggak ada? Berapa meter lagi? 3 meter lagi. Ya, nanti kalau sama yang putri atau putri kita pertemuan akan datang. Ini kita yang cowok dulu. Ya tinggal bikin cawat nanti kalau lagi. Ya sekitar 2 meter cukup. 2 meter. 2 meter. Qadarullah, ini jenazahnya panjang sekali. Saya mantep kirain 20 meter beneran, Pak. 10 meter. Oh, ya. Tapi enggak apa-apa. Sudah? Niki kalau orang laki-laki paling mudah 3 lembar, terus kemudian kita tata teng mriki. Nih. Sudah? Taruh, Pak. Ya lebih panjang sini. Pun? Masih panjang ini. Sini sudah panjang sekali sini. Ini jenazah lagi paling mudah. Nggih. Sini. Kurang ke timur sedikit. Nah, dah. Lagi satu. Ya. Kurang ke timur. Ini tengah-tengah. Lah udah. Tarik ke barat lagi, Pak, sedikit dah. Dah. Ini juga lebihnya panjang sekali. Kita nggak salah ngukur kan? Nggak, nggih. Baik. Ini sini nanti kalau untuk laki-laki cukup dibikinkan celana. Oke, sini nanti. Terus di atas celana itu nanti ada kapas. Jadi selebarannya ini nanti kasih minyak wangi dulu enggak apa-apa. Atau ngasih minyak wanginya nanti pas ngelilit ke tubuhnya, satu lipatan kasih minyak wangi, ke kiri nanti kasih minyak wangi, terus demikian. Oke. Jadi ini tinggal satu, yaitu apa? Celana, cawatnya atau celana dalam. Nah nanti kalau jenazahnya perempuan, berapa tadi? 5 lapis. Ini kan berapa? 3. 5 lapis berarti luar yang untuk ngelilit 2, yang 3 izar atau tapih nggih. Ngertos tapih nggih. Terus kemudian yang kedua baju kurung. Ya nanti yang baju yang dimasukkan ke sini, kemudian yang ketiga jilbabnya, kerudungnya. Ya? Nah, nanti baju kurung itu sudah ngeliput semuanya. Sudah menutup semua. Jadi nanti baju kurung itu ini ditarik sampai separuh, ini lebih panjang ke sana, terus nanti di sini di lubang, terus tinggal nanti dimasukin kepala, plek ini sudah semua, nggak usah pakai kemben. Karena cuma 5 lembar. 5 lembar itu termasuk potongan-potongan yang dalam ini. Izar, baju kurung, jilbab. Nah, ini nanti membuat jilbabnya juga agak unik. Ya, jadi lipatan nanti terus kemudian ada dipotong sedikit terus nanti dimasukkan ke sini. Oke. Nah, ini kita tunggu dulu. Sementara cawatnya pakai apa?
Niki nggak apa-apa nggih. Nggih. Ini tak ambil. Nanti kalau boleh Ustaz. Pun. Nah, siap. Nggih. Wah, ini boleh dipotong? Boleh. Lebarnya juga 120 niki. Hah? Segini aja. Dah, segini aja. Itu untuk cawatnya. Cukup. Mana guntingnya tadi? Bisa nggak begini? Nggak bisa ya? Ini harus ini. Iya. Terus bikinkan apa namanya? Bikinkan talinya. Ini kalau laki-laki paling sederhana, paling mudah. Oke. Ini terlalu lebar sungguhnya ini. Bikin tali, Pak. Atau enggak apa-apa udah. Terus ini dimasukin tali, nggih. Masukin tali nanti untuk ngelipat. Dah, sekarang jenazahnya dinaikkan. Iya. Ini memang panjang sekali. Baik. Pun, ini berarti penutup masih di sini, nggih. Penutup masih di sini tetap. Sebelum kita nanti pakaikan cawatnya. Tadi bagian dubur sini sudah dikasih apa? Kapas lah. Ini agak kurang lengkap. Kapasnya itu kan ada kapas yang gulungan itu. Ya kan? Ada 20 cm itu lebarnya kali itu gulungan itu atau 30 cm, taruh bawah sini nanti bisa dikasih bedak, kasih minyak wangi apa gitu. Terus siapkan kapas. Ada kapas nggak nih? Oke, nanti bagian lubang mulut, telinga, hidung, mata itu nanti dikasih kapas, dikasih minyak wangi. Oke, supaya apa? Kemungkinan nanti ada kotoran-kotoran yang keluar yang bisa ngotorin kain kafan. Terutama dubul sama kubul niki. Ini harus dikasih apa? Kapas, plek. Bawahnya sudah dikasih juga. Jadi mau dikasih bedak atau jenis apapun boleh. Yang penting ada minyak wanginya. Enggak ada minyak wangi pun enggak masalah. Dah, selesai. Itu kemudian ini cawatnya kita naikkan. Nah, ini aja, tarik. Nah, ini tetap masih ini ya, karena kadang ada orang yang menyaksikan. Ini tetap seperti ini. Oke, tetap ditutup. Oke. Terus kemudian tadi harusnya ada talinya. Kita tutup. Cawatnya mau dibuat segitiga kayak duk itu enggak apa-apa. Oke, dibalik segitiga gini terus nanti pas ujung-ujungnya itu dikasih tali atau kalau enggak itu ujungnya untuk ngikat. Fleksibel saja, yang penting di sini istilahnya adalah celana dalam. Jangan diambil dulu. Sudah. Kemudian mana dulu yang mau dililitkan? Sebelah kanan. Posisi tangan seperti apa? Kemarin sudah kita jelaskan, tidak harus di atas dada. Kalau posisinya sudah seperti ini, tangannya sudah seperti ini. Oke. Misalkan ada ke bawah gini atau gimana, kalau seperti ini nggak bisa di merubah-rubah, ya udah kayak gini terus. Oke. Yang penting intinya tidak harus di atas perut atau di atas dada. Tidak harus nyerupain seperti orang sholat. Oke. Terus ini kita lilitkan lewat bawah. Itu putus. Nah, terus sebelah situ kiri. Lewat bawah. Ini sambil kita latihan berusaha menjaga aurat saudara kita. Oke, dari sedikit baru ditarik, nanti dibenahi. Oke. Udah. Tarik boleh diambil. Ya. Kalau tadi ada tapih di sini, semacam izar, boleh tidak diambil, tidak apa-apa. Yang penting cawatnya sudah. Ini sangat sederhana sekali untuk jenazah laki-laki. Nah, kita baru benahi sekarang. Ditarik sini.
Ini tadi ngelebihannya nggak harus 1 meter, nggih. Misalkan 50 cm pun tidak masalah. Yang penting nanti ada sisanya. Oke. Terus kita lilitkan seperti ini. Nah, ini terlalu panjang ini sisanya, nggih. Apa salah tadi ngitungnya enggak? Enggak ya. Udah. Tarik dulu Pak, kita pegang ini, tarik. Tarik. Tuh, 2. Nah, udah. Baru dikasih minyak wangi. Lembaran pertama. Terus kanan lagi. Ini mudah nggih. Terus baru kiri. 2 orang cukup sebenarnya. Ya. Nah, nggih. Gimana ini? Memang nganu nggih. Namanya aja boneka nggih. Terus ini dikasih minyak wangi lagi. Kalau nggak dioleskan ya disemprot. Harusnya semacam hanut itu seperti kemarin apa? Yang untuk mandikan itu? Kafur. Itu minyak wangi yang dipadatkan. Juga ada yang cair, yaitu untuk yang ngolesin kafan ini. Udah. Mudah sekali nggih. Nah. Ini kakinya tidak bisa rapat nggih. Niki nek kakinya modelnya kayak gitu, nanti kalau jenazahnya terus diikat supaya nekuk gini. Supaya nanti bungkusannya rapi. Udah Pak. Ini kok terlalu panjang sekali nggih. Udah, kita gini tarik 1 2 3. Tarik yang mantap mawon. Nah, baru ikat atas dulu. Simpulnya sebelah mana? Sebelah kiri. Supaya nanti di lahat itu ketika buka gampang. Simpulnya simpul apa senengane? Hidup. Tali wangsul nggih. Nah, seperti ini. Di sebelah kiri. Terus kemudian ini nanti bisa ditopang ke belakang. Seperti ini juga bisa, tapi jangan dihabiskan. Nanti karena ini ada sisa, ini memudahkan ketika masuk ke kubur. Jadi kan nanti dari sebelah kaki nggih, terus langsung dipegang sininya. Nanti ada cara memasukkan ke alam kubur. Nah, ini terus kemudian apa? Lehernya. Ini kan kurang lebih tadi membuatnya berapa jaraknya? 1 jengkal. Terus mulai kaki, harusnya ini ke nomor 2 kaki. Ini nggak bisa dingin nih. Nah, tarik. Nganut bonekane pun. Tatarannya nggak harus banyak tataran. Enggak, ya yang penting jangan terlalu banyak sisanya, nggih. Nah, ini tinggal menyesuaikan, nanti bisa ditarik-tarik. Ini bawah, maaf nggih, bawah napa? Mana bokong sini nggih? Ya, bawah pantat. Ini mana? Lutut. Ini memang kalau pas itu 7. Tapi seandainya ada tali cuman berapa? 5 atau 4, bahkan 3, kalau memang memungkinkan nggak ada masalah. Sebenarnya tadi maklum nggih. Tapi yang dicari ada yang nyari kok. Gitu. Yang dalam pun tadi tapihnya misalkan itu apa? Selendang itu enggak masalah juga. Yang penting bagian luar. Dah, seperti ini sudah. Ini untuk jenazah laki-laki memang sangat mudah sekali. Jadi berapa tadi? 3 lembar ditambah cawatnya. Lah, kalau untuk wanita tambah izar, jadi misalkan tadi separuh potongan saja.
yang sampai pusernya. Izarnya itu. Puser sampai ke mana? Sampai ke ujung tadi. Ya. Terus misalkan ini kan tadi 1 lembar, yang penting potong jadi 2, yang separuh untuk apa? Izar, yang separuh lagi untuk jilbab lah. Baju kurungnya itu ukurannya sama seperti ini, cuman ditarik ke sana. Jadi tengah-tengahnya di sini. Oke. Nah, terus nanti coba niki, Pak. Nah, ini misalkan lepas dulu. Tengah-tengahnya sini sudah sampai sini, terus ini ditekuk lagi, nggih. Ini posisinya nanti seperti ini, nggih, di bawah tapi nggih. Lah itu ditekuk lagi, kemudian dibuat lubang sini. Berapa? 10 kali 10. Potong agak melingkar. Nggih. Terus nanti tinggal dimasukkan kepalanya, terus ditidurkan seperti ini sampai sini. Nah, itu nanti pun dados kemben niki, Bu. Nggih. Ini kan sudah rapat sampai sini. Nggih. Nah, itu sudah seperti baju kurung lah, baru jilbabnya nanti. Lah, jilbabnya itu sama kayak gini, ditekuk, nanti dimasukkan, tapi sobeknya sini tok depan. Sing belakang sini enggak, nggih. Kan tekukan ini jadi 2 lapis, nggih. Nah, lapisan yang atas itu disobek untuk nanti masukkan dari jidat sampai ke dagu. Tinggal nanti dimasukkan pas di mukanya, kemudian terbuka seperti ini, baru ini ditangkapkan sini, kamu sini, selesai jadi jilbab. Jadi 5 lembar untuk wanita itu, yang 2 lapis untuk melilit luar, terus kemudian yang ketiga izar, yang keempat baju kurung, yang kelima. Jadi itu maksudnya 5 lembar walaupun ukurannya nggak sama. Tapi kalau laki-laki 3 lembar ukurannya sama semua. Ada tambahan sedikit tadi celana, atau kalau memang ada yang untuk nutup tadi nggak usah diambil, nggak apa-apa. Jelas nggih? Nah, itu nanti mungkin kalau yang jenazah wanita untuk ke depan nanti bisa kita siapkan kekurangannya. Celana itu harus kain tadi. Hah? Yang celana tadi harus kain. Atau misalnya kalau sekarang ada kayak Kain. Ini dari apa namanya? Bagian dari lembaran dari kain niki, kafan. Jadi laki perempuan kan suruh pakai kain kafan, mau ngafani jenazah pakai kain yang berwarna putih. Karena itu pakaian kalian yang baik ketika hidup. Jadi kain putih itu boleh dipakai laki dan perempuan ketika hidup. Karena itu juga nanti akan kita pakai ketika mati sama. Nah, kriteria kain kafannya tadi sudah kita ketahui, dan itu sekali lagi mudah nggih. Yang untuk wanita bisa dibayangke nggih, kebayangane nggih. Cuman mungkin cara membuat jilbab sama lubang apa untuk niki leher kerah itu mungkin yang belum kebayang. Itu. Ini tadi nek orang sisan ngono malah penak nih. Mas Elis ngono nggih. Enggak apa-apa. Yang kecil-kecil Mas Niki gitu nggih. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Gampang nggih? Baik. Ya, mungkin ya qadarullah agak ada sedikit lambat, saya kira tidak ada masalah. Itu yang paling penting adalah kalau misalkan nggak sampai segini, kayaknya cuma sedikit, tidak apa-apa. Misalkan kok cuma 1 lembar atau 2 lembar, tidak apa-apa. Seperti memandikan kemarin, yang sesuai sunnah adalah sesuai dengan kita tata cara mandi besar. Tapi ternyata saya mandikan itu orangnya nggak ngerti semua. Yang penting dikebyur gitu aja, pakai selang, itu tidak ada masalah. Seperti kita mandi besar, mandi Jumat, mandi junub, atau wanita suci haid dari nifas. Kemudian ketika mandi, tiba-tiba dia langsung guyur kepala saja. Yang penting keramas. Sing paling penting ini apa, Pak? Niatnya. Adapun kaifiah dengan cara wudhu, mencuci farji wudhu, kemudian menyala-nyali rambut, itu cara yang sunnah, yang lengkap dari Nabi. Tapi kalau semata-mata langsung guyur kepala, yang penting niatnya. Kalau pas mandi lupa, kok saya tadi nggak niat mandi besar, walaupun keramas harus diulang lagi. Nah ini kalau kita seperti ini memandikan jenazah, terus kemudian nggak ngerti sama sekali, yang penting dia basah, dikeramasin, tidak apa-apa. Sunnahnya setelah memandikan kemudian apa? Mandi. Ya mandi kayak mandi Jumat atau mandi besar. Ya. Wallahu alam bishawab. Tadi ini juga bisa di kalau ini ke depan, kalau ini nggih.
masukkan ke sini. Oke. Terus kemarin untuk wanita sebelumnya harus di sini disediakan sisir. Kemarin belum jelaskan, nggih. Nah, sisirnya bisa pas di tempat memandikan atau pas di sini. Disisir kemudian dikelabang jadi 3. Tengah, ubun-ubun, kemudian pas posisi tanduk. Nah, terus kemudian setelah dikelabang, dikepang itu ditopang ke belakang seperti ini. Nah, terus baru ditutup. Ini perlakuan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Intinya supaya terlihat terkesan tidak menakutkan. Oke, kan nek dipacoi terus diwedai tadi kan misalkan matanya melalak nggak usah ditutup, misalkan niki mulutnya agak terbuka ditutup pakai apa? Kapas, ya. Wallahu alam bishawab. Dah, yang lainnya? Jelas nggih? Masih berapa menit? 5 menit? Dah. Nggak ada pertanyaan nggih? Gampang. Baik. Itu saja mungkin yang bisa kita praktekkan. Suwi-suwi kula ndredeg niki. Napa niku masih gemeter gitu. Lah apa namanya? Berdiri. Kita itu sudah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga yang sedikit tadi bisa jadi gambaran. Nggih. Tapi nanti nek pun ngertos teori ini Bu, Pak saksikan, syukur melu ikut nangani langsung. Termasuk bapak-bapak, kalau misalkan minta izin ke keluarga mau masukkan ke liang lahat ikut langsung. Nanti karena di liang lahat ini juga harus dilepas, tapi nggak usah dibuka, lepas talinya saja. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika terjadi pembengkakan itu nggak pecah, nggak tragis tuh rasanya. Kan mesake ini kenceng ini, wah terus pecah. Tapi kalau kita buka, ini terurainya, rusaknya itu pelan-pelan. Sampai sedemikian jauh Islam itu memperhatikan. Ini jasadnya terhormat, nggak boleh kita apa-apakan. Hidup maupun mati sama, tulang-tulangnya sama, hidup sama mati sama, kita perlakukan, kita hormati. Jadi tidak boleh sembarangan. Oke. Terus ketika memandikan, ketika mengkafani, tidak boleh terlalu banyak berbincang, apalagi yang berkelekaran, guyon-guyonan itu. Oke. Wong kita ziarah saja, tudzakirukumul maut, mengingatkan kalian kepada kematian. Seperti ini juga sama, saya nanti akan seperti itu kan. Kata sahabat Umar bin Khattab, hari ini saya selalu mendengarkan ada pengumuman fulan meninggal, fulanah meninggal. Suatu saat nama saya yang akan disebutkan, akan diumumkan beliau meninggal. Demikian kita juga, dan kita tidak ada yang tahu kapan pun kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting supaya nanti setelah meninggal tidak menyesal ada 2 hal. Yang pertama infak sedekah, yang kedua amal soleh. Dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-8 sampai terakhir, nanti gambaran orang yang beriman setelah meninggal itu menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib, kata Allah, seandainya engkau tunda kematianku sesaat saja, fa asaddaqo, aku akan bersedekah, wa akum minas sholihin, aku akan jadi orang soleh, akan beramal soleh. Kenapa? Di alam barzah, di kuburan itu yang dibutuhkan itu. Amal soleh itu akan membuatkan cahaya, mendatangkan cahaya luasnya kubur. Sedekah. Amal soleh itu amalan yang akan nemanin kita di sana. Itu artinya kita harus punya teman. Nunggu sampai datangnya hari kiamat punya teman. Teman kita siapa? Amal soleh. Makanya setelah orang itu meninggal, yang paling disesalkan itu. Orang akan mengatakan, seandainya diundur waktu meninggalnya saya, aku akan bersedekah yang banyak, aku akan beramal soleh yang banyak. Saat ini orang yang di alam kubur yang mereka harapkan itu pahala sedekah dan pahala amal soleh minimal dari anaknya. Makanya jangan pelit-pelit ketika kita kemudian pas bersedekah, pas beramal soleh, ingat orang tua kita yang masih hidup atau yang sudah meninggal, akan bermanfaat sekali buat mereka. Maka ketika anak itu bersedekah atas nama orang tua, ya kan? Terus kemudian di kuburnya, makamnya siapa tadi? Di alam barzahnya orang tua tadi, akan Allah kasih sinar. Tanya sama malaikat, ini apa? Itu amal sedekah soleh anakmu yang diatasnamakan untuk kamu. Oke, nah itu yang bisa kita sampaikan sampai malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
kebenaran semata ilmu Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan syada astagfirullah. Kepada jamaah sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu alam shawab. Kita akhiri, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.